Sobat alam, ada 4 kemampuan minimal untuk sobat alam bertahan hidup di alam bebas. Sobat alam, survival berasal dari kata survive yang berarti berhasil, mampu mempertahankan diri sendiri untuk hidup dari suatu keadaan yang sulit, kritis seperti tersesat, kekurangan bahan makanan, bencana alam, keadaan perang, kecelakaan pesawat, atau dalam pelarian. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Budi Agusman di Gap Channel. Sobat alam, di video materi kali ini saya akan memberikan sebuah materi 4 kemampuan minimal untuk sobat alam bertahan hidup di alam bebas atau disebut dengan survival. Perlu sobat alam sendiri ketahui bahwa apa pengertian dari survival. Kita awali dari dasarnya dulu. Survival berasal dari kata survive yang berarti berhasil, mampu mempertahankan diri untuk tetap hidup dari suatu keadaan yang sulit atau kritis seperti tersesat, kekurangan bahan makanan, bencana alam, keadaan perang, kecelakaan pesawat, terdampar di pulau di hutan, atau dalam pelarian. Dan buat sobat alam yang lolos atau bisa mempertahankan diri di dalam keadaan survival atau kritis disebut dulu adalah survivor dan sekarang disebut dengan penyintas. Nah, bagaimana agar sahabat alam punya bekal 4 kemampuan minimal supaya sahabat alam bisa mampu bertahan dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi? Ada 4 kemampuan minimal. Namun sebelum saya menguraikan 4 kemampuan minimal, sobat alam juga harus mengetahui terlebih dahulu dasar dari survival. Apa itu survival? Survival sendiri terdiri dari 8 huruf yang masing-masing mempunyai arti. Survival, huruf yang pertama adalah S, seize of the situation, atau pandailah menilai situasi. Yang kedua huruf U, you has make waste, jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Dari kedua kata ini sedikit saya uraikan. Pada saat sahabat alam dalam keadaan situasi kritis makanan, bencana alam, atau seperti yang saya sebutkan tadi, jatuh dengan pesawat dan terdampar di sebuah pulau atau di hutan belantara, yang harus pertama sahabat alam lakukan adalah pandailah menilai situasi. Sahabat alam harus mengerti situasinya di mana dan apa yang harus dilakukan. You, jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Tidak baik tergesa-gesa dalam kondisi kritis. R, remember where you are. Ingat di mana kamu berada. Artinya sahabat alam harus menyadari bahwa sahabat alam saat ini sedang berada di mana dan kembali apa yang harus sahabat lakukan di lokasi yang berbeda sebelumnya. Sebelumnya sahabat alam di rumah dan tiba-tiba di hutan belantara dalam kondisi kritis. P, prepare and panic. Kuasai diri dari rasa takut dan panik. Setelah sahabat alam menguasai pengertian dari huruf S, U, dan R, pasti sahabat alam bisa menguasai diri dari rasa takut dan panik. Seperti jangan tergesa-gesa, itu sudah cukup sahabat alam bisa menguasai diri sendiri dari rasa panik atau takut. Huruf A, improvise, perbaiki diri dari kesulitan. Disinilah pengertiannya sahabat alam punya 4 keterampilan minimal. Apa yang harus sahabat lakukan di lokasi dalam keadaan kritis makanan, kritis situasi, dan sebagainya. Kembali huruf A, value living, hargailah kehidupan. Selain sahabat alam harus menguasai diri dari rasa takut dan panik, sahabat alam juga harus menghargai kehidupan. Kehidupan sahabat alam sendiri, kehidupan di sekeliling sahabat alam. A, act like the native, sesuaikan diri dengan penduduk setempat. Artinya adalah
pada sahabat-sahabat alam mungkin terdampak di pulau, di hutan, di lokasi daerah lain, sahabat alam harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, dengan penduduk setempat. Tidak bisa sahabat alam membawa adat diri sendiri, apalagi emosi. Learn basic skill, pelajari dasar-dasar pengetahuan. Disinilah maksudnya sahabat alam, belajar, mengetahui, memperdalam ilmu survival, agar pada saat sahabat mengalami hal-hal seperti saya sebutkan di awal tadi, sahabat alam bisa menguasai kondisi dan situasi. Ya, ini dia 4 kemampuan minimal yang harus sahabat alam kuasai agar pada saat sahabat alam mengalami insiden bisa keluar dari situasi dan kondisi atau sebagai penyintas. Kalau dulu disebut survivor, seorang pelaku survival yang lepas, yang keluar dari kritis situasi dan sebagainya. Kemampuan pertama adalah membuat api. Dalam keadaan survival, fungsi api adalah sebagai penghangat tubuh, penerangan, memasak, atau untuk memberi tanda-tanda atau kode. Dalam membuat api, perlu diketahui 3 syarat terjadinya api, yaitu udara, bahan bakar, non-sumber panas. 1 syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadinya pembakaran. Kemampuan yang kedua adalah membuat shelter. Tenda adalah perlengkapan untuk keperluan perlindungan dan istirahat secara cepat, praktis dan aman, yang paling ideal dalam melakukan perjalanan di alam bebas. Namun, bila tidak tersedia, bipak atau shelter darurat dapat digunakan sebagai pengganti tenda. Sebagai catatan, cara terbaik untuk melatih skill membuat bipak atau shelter adalah berlatih terus mendirikan bipak atau shelter di medan yang berbeda-beda. Misalnya sahabat alam berlatih membuat shelter atau bipak di sebuah pulau kecil, atau di hutan belantara, atau di dekat sungai, dan di lokasi-lokasi lainnya, agar sahabat alam nantinya paham saat keadaan darurat shelter seperti apa yang harus sahabat alam, dan dari bahan sumber daya alam apa saja yang bisa digunakan untuk membuat shelter. Mungkin kalau sahabat alam dalam kondisi darurat dan punya atau membawa playset, itu lebih praktis. Tapi yang namanya kondisi darurat atau kritis, tentunya bila sahabat alam paham dan menguasai ilmu membuat bipak atau shelter, buat sahabat alam yang mempunyai kemampuan membuat shelter tidak masalah. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendapatkan air. Air adalah syarat utama dalam survival. Dalam perjalanan penggunaan air harus diatur. Air yang dapat kita minum langsung syaratnya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Contohnya adalah air dari mata air, sungai, danau, dari air hujan. Jangan sekali-sekali meminum darah atau air kencing atau urin saat kondisi darurat atau kritis. Dan air laut, karena mengandung garam dapat menimbulkan dehidrasi dan berakibat fatal. Dan ini yang keempat, cara bagaimana mendapatkan makanan. Sahabat alam juga harus punya kemampuan bagaimana cara mendapatkan makanan. Berikutnya adalah cara mendapatkan sumber air minum. Yang pertama yang harus sahabat alam harus pelajari cara mendapatkan sumber air minum. Memperhatikan jejak binatang. Yang dimaksud di sini adalah memperhatikan jejak binatang menyusui, karena dengan mengikuti atau memperhatikan jejak binatang menyusui, sahabat alam dapat menunjukkan atau mendapat petunjuk lokasi mata air. Karena pada saat pagi dan sore hari, binatang atau hewan yang menyusui akan membutuhkan air. Yang kedua, sumber air minum adalah dari tanaman menjalar seperti liana, rotan yang sering ditemukan menggantung dari pohon. Air didapatkan dengan cara memotong liana pada bagian yang langsung ke mulut.
sahabat alam, cukup potong sekitar 1 meter, sedangkan untuk ditampung, potong liana pada bagian atas panjang-panjangnya, lalu langsungkan tenaga ke mulut sahabat alam. Yang berikutnya sumber air minum dari tanaman lumut, dari perasan lumut-lumutan, dan dari tumbuh-tumbuhan seperti kantung semar, Nepenthes sp. Sumber air minum lainnya adalah dari air embun, tentunya adalah embun-embun yang menempel di daun. Dan yang kelima, bentakan ponco atau playset. Alat ini yang sahabat alam melakukan membentangkan ponco atau playset adalah untuk menampung air hujan jika itu pun terjadi adanya turun hujan. Dengan playset atau ponco, sahabat alam bisa menampung air hujan, atau kalau di gunung ada kabut basah, bisa ditampung dengan ponco atau playset. Yang keenam, sumber air minum di alam bebas salah satunya adalah dari batang pisang. Caranya, batang pisang ditebang, tinggalkan kira-kira 20 cm dari permukaan tanah. Lubangi bagian tengahnya, air akan terkumpul dalam lubang tersebut setelah beberapa saat. Maksudnya sahabat alam, potong pohon pisang yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda 20 cm dari atas tanah. Lalu di dalam batang pisang itu kan ada hati batang pisang, lubangi sedalam 20 cm atau lebih. Nanti beberapa saat akan terkumpul air dari batang pisang itu sendiri. Air dari batang pisang ini bisa dikonsumsi walaupun sedikit agak kesat di lidah. Berikut adalah cara mendapatkan sumber makanan. Sahabat alam juga harus punya keterampilan minimal untuk cara mendapatkan sumber makanan saat di alam bebas, saat dalam keadaan kritis atau darurat. Tahap awal sahabat alam harus mempelajari zoologi dan botani praktis. Ilmu ini ada dalam ilmu Sukipal. Di ilmu botani zoologi praktis, sahabat alam bisa mempelajari makanan, tumbuh-tumbuhan, sumber air minum, dan hewan binatang yang bisa dikonsumsi. Dengan ilmu botani zoologi praktis ini, sahabat alam dimaksudkan untuk dapat mengetahui binatang dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tidak mengandung racun atau berbahaya bagi sahabat alam. Sekarang yang pertama adalah binatang atau hewan yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh sahabat alam dalam keadaan krisis atau darurat. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah yang besar yang biasa disebut Platymamus. Cacing tanah yang besar ini bisa dimakan. Ambil cacing, masukkan ke dalam air. Setelah beberapa lama, cacing akan mengeluarkan sendiri kotoran di dalamnya. Lalu dimasak setelah bersih, digoreng atau dioseng-oseng di tempat bahan yang panas. Bahan seperti seng atau bahan-bahan lainnya yang bisa dijadikan untuk tempat untuk memasak. Berikutnya adalah jenis serangga yang bisa dimakan. Di antaranya capung atau orang Sunda bilangnya papaton, laron, jangkrik, belalang, penggeret, gangsir, dan lain-lain. Dan serangga ini juga bisa dimasak dengan cara digoreng atau dibakar. Berikutnya adalah ikan dan udang. Bila sahabat alam dalam kondisi darurat atau krisis menemukan danau, sungai, atau laut, ikan dan udang tentunya sahabat alam pasti sudah tahu. Kalau ikan dan udang pasti bisa dimakan, tentunya juga harus tahu ikan yang seperti apa bagi bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Yang keempat adalah harus sahabat alam ketahui bahwa hampir semua mamalia dapat dimakan dagingnya atau dikonsumsi dagingnya, dan harus menangkapnya. Dan menangkapnya bisa dengan membuat jerat atau jebakan hewan kecil seperti tupai, bajing, tikus, sampai binatang besar seperti rusa, kijang, dan lain-lainnya. Di sini juga sahabat alam dituntut untuk bisa terampil membuat macam-macam jebakan atau trap. Terakhir ini yang di bawah adalah tumbuhan yang dapat dimakan. Terutama yang pertama yang harus sahabat alam perhatikan adalah tumbuhan yang dapat dimakan oleh hewan, terutama hewan mamalia, terutama jenis primata. Yang kedua, untuk tumbuhan yang dapat dimakan, ambil sebagian tumbuhan tidak bergetah yang ingin dimanfaatkan. Coba patahkan, kemudian oleskan ke kulit. Tunggu beberapa menit. Apabila tidak terasa reaksi seperti gatal, panas, diulangi lagi dengan menggunakan lidah. Dan apabila tidak ada reaksi,
dengan dirasakan dengan lidah, berarti tumbuhan tersebut bisa dimakan atau dikonsumsi. Dan berikut yang harus sahabat alam juga kuasai adalah memahami rules of three dalam survival. Ingat sahabat alam, seperti dari huruf-huruf tadi, sahabat alam harus menyadari kemampuan sahabat alam sendiri. Memahami rules of three dalam survival adalah: yang pertama, manusia hanya bisa bertahan hidup 3 menit tanpa oksigen. Yang kedua, manusia hanya bisa bertahan hidup 3 jam tanpa perlindungan di cuaca ekstrim. Yang ketiga, manusia hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Dan yang keempat, manusia hanya bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Silakan sahabat alam diulang-ulang agar sahabat alam bisa paham dan sadar kemampuan pada diri sahabat alam sendiri. Oke sahabat alam, itulah tadi 4 kemampuan minimal yang harus sahabat alam miliki dan harus sahabat alam pelajari dan latih agar pada saat suatu nanti mengalami bencana, mengalami situasi kondisi darurat seperti bencana alam, perang, terdampar di pulau, di hutan dan sebagainya, sahabat alam bisa tetap hidup sebagai penyintas atau yang bisa melewati situasi kondisi darurat atau situasi kritis. Dengan 4 kemampuan ini, saya yakin sahabat alam bisa menjadi seorang penyintas atau keluar dari kondisi darurat atau kritis. Oke sahabat alam, semoga materi ini bermanfaat khususnya buat para sahabat alam yang gemar atau hobi melakukan kegiatan camping atau hobi solo camping basket, karena kegiatan basket adalah bagian dari sebelumnya sahabat alam harus mempelajari ilmu-ilmu survival. Basket identik dengan membuat shelter. Jangan lupa, selain itu sahabat alam juga harus bisa menguasai bagaimana cara membuat trap atau jebakan untuk hewan yang bisa dikonsumsi dan tanaman tumbuhan yang bisa dimakan atau dikonsumsi. Oke sahabat alam, semoga bermanfaat. Buat sahabat alam yang baru gabung di channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share, komen demi kemajuan channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal materi-materi berikutnya di Gaib Channel. Saya Abdi Usman bersama Gaib Channel. Salam kali.